Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Masyiral muslimin jamaah Jumat berbahagia, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan atas kita semua, terutama nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi waktu untuk menambah bekal kita untuk menghadap Allah kelak. Dan bekal yang sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin, kata Abu Bakar Siddiq. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal amal, bagaikan orang berlayar tanpa kapal. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan bimbingannya lah kita mendapat hidayah itu, sehingga kita hanya mau sujud kepada yang maha tinggi atau Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan Jumat yang singkat ini khatib ingin membahas masalah hoax, fake info. Dan dalam sejarah Islam, fake info ini telah menyebabkan terbunuhnya puluh ribuan sahabat. Bahkan kalau kita ambil ke tarikh Islam, itu lebih banyak lagi. Ketahuilah bahwa 3 dari 4 khulafaur rasyidin itu terbunuh, meninggalnya itu terbunuh, dan itu karena masalah hoax. Apalagi di masa sekarang, sosial media, orang begitu gampang menyebarkan, mendistribusikan satu info yang belum jelas. Bahkan ini sangat merusak persatuan di tengah masyarakat, di tengah umat, apalagi bangsa Indonesia ini yang jumlahnya 1342 suku, ada 700 bahasa, ada 17.508 pulau, ada hampir 300 juta penduduk. Ini sangat rentan sekali terhadap isu-isu ini. Saya cuma memforward Ustaz, yaitu kerjaannya memforward itu yang belum jelas, ikut mendistribusikan. Oleh sebab itu mungkin khutbah yang singkat ini kita ambil pelajaran dari sini. Umar bin Khattab itu dibunuh oleh virus atau Abu Lu'lu'. Yang membawa Abu Lu'lu' ini ke Madinah itu namanya Hurmuzan. Dulu dia masuk Islam, ya kita tidak tahu niatnya seperti apa, tapi dialah yang membawa virus dari Parsi yang beragama Majusi. Jadi diisukannya ketidakadilan terhadap Umar, padahal Umar bin Khattab inilah khalifah yang terbaik. Saat mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi, masih lagi rakaat pertama, tiba-tiba Abu Lu'lu' maju dari belakang, ditusuknya perut Umar dan tampaknya mengenai samping, dan Umar tersungkur. Ya, Masjid Nabawi yang dibayangkan seperti sekarang. Dulu itu masih gelap, lampu minyak aja di depan satu, belakang subhanallah, subhanallah. Kemudian majulah yang di depan itu Abdurrahman bin Auf, disingkatkan ayatnya. Kata Umar, siapa yang telah membunuhku? Abu Lu'lu', orang Majusi. Kata Umar, alhamdulillah, aku tidak dibunuh oleh orang Islam.
Kemudian Umar memanggil Abdullah, ya Abdullah, anaknya. Tadhhab ila baiti Aisyah, pergilah ke rumah Aisyah, mintakan izin supaya aku bisa dikubur di rumahnya Aisyah. Kemudian Abdullah bin Umar pergi, diizinkan oleh Aisyah. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat kuburan yang berjejer di Multazam itu ada 3. Kuburan Rasulullah SAW, Rasulullah suaminya Aisyah. Kuburan Abu Bakar bapaknya Aisyah. Umar ada di situ. Kenapa Umar ada di situ? Dia bukan anggota keluarga. Itulah riwayatnya mengatakan diizinkan oleh Aisyah. Hadirin jemaah Jumat berbahagia, kita berangkat sedikit, tidak bisa panjang-panjang, kepada pembunuhan Utsman. Utsman bin Affan itu adalah sebaik-baiknya khalifah, sejahtera semua orang, kaya negeri, Baitul Mal itu hampir nggak ada orang miskin di masa Utsman bin Affan. Tapi ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam, sangat tidak ridho dengan Utsman ini. Jadi dia coba memprovokasi penduduk sekitar Madinah, tidak berhasil. Akhirnya dia pergi jauh ke Mesir. Dibentuknya kelompok, diprovokasinya masyarakat di sana, namanya Sabaiyah. Pengikutnya banyak, sampai ratusan ribu. Suatu ketika diisukan oleh Abdullah bin Sabah bahwa Umar ini nepotisme, mengangkat saudara-saudaranya sebagai bagian pemerintahan, pejabat-pejabat yang top seperti dia memang dari Bani Umayyah, Marwan bin Hakam misalnya, Muawiyah, itu sepupu-sepupunya semua, mereka memang pintar. Jadi kalau boleh diandaikan sekarang, Bani Umayyah ini seperti suku, maaf ya saya sebut suku Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, jago politiknya. Jadi bukan seperti bukan hanya Utsman yang mengangkat Bani Umayyah, di masa Umar pun diangkat, karena jago politik, jago bernegosiasi dan sebagainya. Karena bapaknya Muawiyah ini kan namanya Abu Sufyan bin Harb, ahli strategi, ahli diplomasi. Jadi nggak salah juga, pernah juga diingatkan oleh Ali bin Abu Thalib, ya Utsman, engkau mengangkat saudara-saudaramu saja dari Bani Umayyah. Jawaban Utsman juga nggak salah, saudaraku kan saudaramu juga, katanya. Kan sesama muslim bersaudara. Tapi ini pelajaran kita tentang masalah-masalah nepotisme ini. Karena kaya, Utsman memang biasa makan 1 ekor kambing sendirian sambil bakar. Memang dia kaya, dan sumbangannya juga luar biasa. Bukan dia bermewah-mewah sendiri, tapi sumbangannya kepada umat, kepada perjuangan Islam waktu itu, perang jihad itu luar biasa. Diutuslah ada sekitar 130 orang ke Madinah. Jadi mereka itu diprovokasi juga, bukan saja membawa senjata biasa, tapi bawa tombak, bawa panah dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa Utsman waktu itu sudah berusia 90 tahun. Memang dia sudah lama lah berpuasa dan sudah ada uzur. Melihat banyak orang datang, asing datang ke Madinah, Ali bin Abu Thalib menghadapi, ada apa dengan kalian? Yo, kami protes, kami minta keadilan, kesejahteraan dan seterusnya dengan berbagai isu, nepotisme dan dihadapi oleh Ali dengan ribut-ribut di luar. Utsman pun keluar, tuh ada apa dengan kalian? Kami begini wahai khalifah dan seterusnya. Dijelaskan, mereka selesai, nggak ada masalah. Maka rombongan 130 orang ini kembali ke Mesir. Abdullah bin Sabah yang mengekor di belakang, wah ini misi kita nih gagal. Maka dia provokasi Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini sekarang, ya mohon maaf disamakan lah kurang lebih Mensesnek. Nah, cincin kenabian, stempel ini yang bertuliskan Allah Muhammad, yang untuk menstempel semua surat-surat kenabian khalifah, itu hilang. Banyak yang menengarai, yang menyimpannya adalah Marwan bin Hakam.
Didatangilah Marwan bin Auf. Wahai Marwan, kata Abdullah bin Sabah, itu orang utusan datang dari Mesir kayak mau perang aja, katanya menyampaikan aspirasi, diprovokasinya, tapi bawa tombak kayak mau perang. Jadi gimana menurut engkau, kata Marwan, kirim aja surat ke gubernur Mesir Amr bin As, supaya kalau orang ini datang semuanya pengacau ini bunuh semuanya. Dikirimlah kurir. Nah, rombongan 130 orang yang santai pulang ke Mesir tadi itu melihat ada satu pengendara kuda mendahului mereka, tergesa-gesa ditangkap, digeledah, ketemu surat itu. Oh, Utsman di depan kita lain, di belakang kita lain. Ini hoax semua kan? Beritanya hoax semua. Balik lagi 130 orang ini dikirim sebagian ke Mesir, akhirnya merangsek. Ribuan orang datang dari Mesir, dikepunglah rumah Utsman bin Affan. Ali menugaskan Hasan dan Husain untuk menjaga pintu rumah Utsman. Tetapi rumah orang Arab itu kan kotak-kotak begitu, dan biasanya di tengah itu ada pintu angin. Melompatlah salah seorang pemberontak, ditusuk Utsman di situ. Syahid berdarah-darah. Mushafnya itu berlumuran darah, konon sekarang disimpan di sebuah museum di Uzbekistan. Dan Muawiyah mengambil baju Utsman itu dan membawa keliling kota Madinah. Utsman dibunuh, tuntut balas, kacau. Lebih 40 hari tidak ada kepemimpinan. Semua orang nggak mau. Pembunuh Utsman tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya orang meminta kepada Tolha supaya jadi khalifah, tidak mau, tidak bersedia. Zubair nggak mau. Akhirnya Ali, daripada keadaan kacau, Ali pun bersedia. Maka sebagian berbaiat kepada Ali. Tolha bin Zubair keberatan. Wahai Ali, kami tidak mau berbaiat kepada engkau sebelum menangkap pembunuh Utsman. Kata Ali, ya akhi, kita tidak tahu siapa yang membunuh Utsman. Kita pegang dulu, kita stabilkan dulu, baru kita cari pembunuh Utsman ini. Baiklah, mereka berbaiat berdua. Tapi kami hendak menyusul Ummul Mukminin Aisyah yang lagi haji di Makkah. Mereka pun berangkat berdua. Mendengar berita itu, di Makkah pun gempar. Aisyah pun tidak tahan emosional. Wah, kita kejar. Mereka berangkat dari sisi sebelah timur, berangkat ke arah Basrah. Kita mau tangkap. Ali mendengar ada rombongan Ummul Mukminin, daripada jadi celaka dan sebagainya, apa kata orang nanti. Akhirnya kirim pasukan juga. Cuman dulu itu pasukan ini jangan dipikir kayak sekarang ya, ada tamtama, ada perwira, nggak ada. Dulu tuh kalau bahasa Jakarta ini turu-turu aja, siapa ikut ngekor pula di situ pemberontak. Akhirnya ketemu di Basrah dua pasukan itu, berunding. Ini nanti ceritanya mungkin dari waktu antara Ali dengan Aisyah ini agak koslet dikit, agak susah komunikasi. Utusan-utusan akhirnya disetujui, dah kita kembali ke Madinah. Cuman mereka kan harus berkemahlah dua kelompok itu, pasukan Ali dan rombongan Aisyah tadi. Abdullah bin Sabah yang mengekor lagi, wah ini kesempatan. Maka menjelang subuh diserbulah tempat berkemahnya kubu Aisyah, terjadilah peperangan. Terjadi peperangan, diinfokan bahwa tentara Ali menyerang duluan dan seterusnya. Suasana gelap, baru berhenti itu maghrib. Dan itu pun, tahukah hadirin rahimakumullah, karena berita-berita hoax tadi yang mati terbunuh 6.000 orang kaum muslimin itu. Itu bahayanya berita hoax. Ali sendiri melihat Tolha dan Zubair syahid atau meninggal itu, menangis dia menyaksikan itu. Dan kemudian setelah kembali ke Madinah, itu disebut perang Jamal ya, karena itu baru berhenti setelah unta yang dikendarai Aisyah itu kakinya terkena tebasan pedang. Nah, Muawiyah belum terima. Muawiyah ini sepupunya Utsman. Saya menuntut balas, saya tidak mau. Waktu itu Muawiyah jabatan sebagai gubernur Basrah. Saya tidak mau, katanya.
Sebelum darah dibalas dengan darah, saya tidak mau berbaiat. Berunding, nggak selesai, diprovokasi lagi Allah bin Sabah, diprovokasi lagi oleh yang lain. Akhirnya terjadi peperangan Siffin namanya di lembah Sungai Efrat. Tahukah hadirin berapa yang meninggal dalam perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah? Jumlahnya 70.000 orang pada masa itu, kaum muslimin di kedua belah pihak. Setelah itu muncul Khawarij. Khawarij dari kata khuruj, kharaja yakhruju. Khawarij, orang yang keluar dari barisan. Oh, ini yang biang kerok kaum muslimin umatnya ada 3 orang. 1 Ali, kedua Muawiyah, ketiga Amr bin As. Kita bunuh 3-tiganya. Dan Khawarij ini bukan orang yang bodoh tentang agama, pintar, banyak juga habisnya. Abdullah bin Mas'ud diantaranya memuji yang membunuh itu dulu ya, membunuh Ali itu. Sepakat mereka membunuh 3 orang ini. Diutuslah masing-masing tanggal 17 Ramadan, maka Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam yang dibantu oleh Syabi. Ketika dia membangunkan orang, ditopas Ali, ditusuk oleh Syabi, tapi dia terluka tanggal 17 Ramadan dan wafatnya tanggal 21 Ramadan, bertahan 4 hari. Adapun Muawiyah itu dia digantikan oleh orang lain. Ketika imam subuh yang terbunuh imam itu, sementara Amr bin As waktu itu lagi diare dia, lagi diare sehingga nggak bisa datang ke masjid. Yang terbunuh adalah imam itu. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, lanjut lagi. Berkuasalah Muawiyah. Jadi tadinya orang mau membaiat Hasan, putra daripada Ali bin Abu Thalib, tapi Hasan orang ini agak lembut. Dia tanyakan dulu kepadamu, yang maukah kau berbaiat kepada? Enggak mau kan? Aku mau menangkap pembunuh Utsman. Karena tidak mau, Hasan menyerahkan kepada Muawiyah dan Hasan kembali ke Madinah karena ibu kota sudah pindah ke Kufah. Nah, Hasan dibunuh, diracun di Madinah. Bahkan ada kisah, ada riwayat mengatakan dibunuh oleh istrinya sendiri. Ada juga riwayat tapi tidak jelas. Itu adalah utusan dari Muawiyah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin rahimakumullah, 20 tahun tidak ada keributan, tenang sama penguasaan Muawiyah. Akhirnya Muawiyah wafat, digantikan oleh Yazid bin Muawiyah. Nih silsilahnya Yazid, Muawiyah, Abu Sufyan. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan Al-Harb. Ini sekedar menyegarkan ingatan kita tentang sirah Nabawiyah. Nah, kemudian Yazid ini dihukumi oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah fasik. Memang dia agak nakal. Dia pernah menghalalkan kota Makkah sehari semalam, boleh dirampok, boleh diperkosa, boleh dibuat kriminal. Dibuatnya tidak ada hukum, itu contohnya saja. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumi dia sebagai orang yang kafir. Hadirin jamaah Jumat berbahagia, dia punya panglima namanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, dia masih punya ancaman satu lagi, anaknya Ali ini namanya Husain bin Ali, ya, cucu Nabi. Dipancing-pancinglah Husain ini oleh Yazid sampai 500 kali disurati oleh masyarakat Kufah supaya datang ke Kufah, kami ingin berbayat. Husain ini udah dinasihati oleh ulama-ulama, udah disihati oleh sahabat yang senior, tapi dia berangkat juga. Ternyata betul dijebak oleh Ubaidillah bin Ziyad di Karbala. Dia membawa keluarga dan sedikit pasukan 72 orang, dikepung oleh 4.000 pasukannya Ubaidillah. Kemudian begitu kesempatan dibantai keluarga Husain dan disisakan Husain sendiri. Husain dibiarkan 3 hari 3 malam, dan pada malam yang keempat datanglah Sinan bin Anas. Kata Sinan, ini kenapa nggak dibunuh satu orang ini? Cucu Nabi, nggak ada yang berani membunuh. Majulah Sinan, dipancungnya kepala Husain, menggelindinglah kepala itu dan diambil oleh Sinan, diantarkan kepada
Ubaidillah bin Ziyad, dan setelah tiba di hadapan Ubaidillah bin Ziyad mencolok-colok mulut dan hidungnya Husain cucu Nabi dengan ranting kayu. Menangislah Anas bin Malik yang menyaksikan itu. Jangan kau lakukan itu, karena aku pernah melihat Rasulullah mencium bibir Husain itu. Hadirin jemaah berbahagia, saya waktu mencoba mentadaburi ayat surat Yasin, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini yang diambil oleh seorang penyair, Taufik Ismail, untuk dinyanyikan oleh Chrisye. Jadi bila tiba waktu itu, bila tiba masa itu, dan itu diambil dari surat Yasin itu. Pada hari ini akan kami kunci mulut-mulut mereka, kami biarkan tangannya bersaksi dan kaki-kakinya. Saya tadinya berpikir dan bertanya kepada ustadz yang ahli di bidang tafsir, saya pikir itu mungkin tangan ini karena sering meraba, mencuri, merabakan, padahal enggak. Ternyata hari ini jempol ini semua yang bermain, yang mendatangkan fitnah-fitnah, yang merusak persatuan, hubungan orang yang baik bisa jadi rusak, hoax dan seterusnya. Itulah hadirin rahimahullah, mudah-mudahan manfaat, sedikit pelajaran yang menyebabkan terbunuhnya banyak sahabat. Kita belum bahas nih tarikh Islam yang penyebaran hoax luar biasa, dan sekarang ini semua orang menjadi konsumen daripada berita sekaligus produsen. Hati-hatilah, karena itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyina wal mursalina wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Suriah wa bilad Syam. Allahumma ansuril muslimina mustad'afina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina mustad'afina fi India. Allahumma ansuril muslimina mustad'afina fi Indonesia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa